minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya anna Nabiya alaihi salatu wassalam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad qala telah berkata, man kana lahu sa'atan, barang siapa yang terbukti lahu baginya si man sa'atan, yaitu satu kali usaha, falam yadhih, maka dia tidak berkurban, falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasronian. Falyamut, maka ketika mati, insya'a dikehendaki dia memilih Yahudian, Yahudi, wa insya'a, dan dikehendaki Nasronian, Nasrani. Satu-satu kita akan bahas dalil tentang berkurban. Yang pertama adalah tentang hukum berkurban bagi orang yang mampu tapi dia tidak mau melaksanakan kurban. Ini adalah suatu hal yang banyak karena memang tidak bisa dipaksakan. Ini kehendak dan hak prerogatif masing-masing individu. Banyak orang yang mampu, bahkan lebih mampu, tapi dia tidak menunaikan, yaitu salah satu sunnah berkurban. Padahal berkurban ini pahalanya sangat luar biasa. Nanti akan dibahas satu-satu. Bagaimana jalannya orang ke tempat korban, ke tempat tukang kambing atau tukang sapi, pahalanya bagaimana, dan dia menawar harga, ngomong, nanya, itu pahalanya juga ada. Dan pulang daripada tempat penjualan kambing dan sapi ke rumah, itu pahalanya ada. Sampai pun penyembelihannya dan tetesan darah hewan kurban tersebut, itu pun mengandung semua unsur pahala. Mangkana lahu sa'atan falam yadhih, barang siapa yang terbukti lahu baginya si man sa'atan usaha, dia punya usaha, artinya dia mampulah, falam yadhih, dia tidak berkorban, falyamut, maka naujubillah min jalik, ntar matinya suruh milih Yahudi dan Nasrani. Ini yang mampu bicaranya, sekali ya seumur hidup minimal gitu kan. Memang sunnah tapi sangat luar biasa kalau buat yang mampu gitu kan. Sama seperti haji, banyak orang yang mampu tapi dia banyak orang yang gak mau melaksanakannya. Alasannya apa? Belum panggilan. Padahal udah dipanggil dari jauh-jauh hari sama Nabi Ibrahim. Terus diperintahkan juga di dalam Al-Quran, barang siapa yang mampu kerjain. Juga hadis Nabi, juga para kaul ulama dalam kitab, banyak yang mampu kerjain, tunaikan, laksanakan. Memang kudu dipaksa. Ibadah mau begitu. Memang kadang-kadang bawaannya ada malesnya, sayangnya romanya beli ninja mau gak sayang, kadang beli mobil apa. Tapi padahal ini semua akan yang menjembatani wasilah kita masuk dan menikmati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang udah lebih, yang udah mampu, dia nggak mau berkurban, falyamut yahudian insya yahudian wa insya nasronian, ntar mati suruh milih Yahudi atau Nasrani. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, berkah rezeki, berkah umur, sehingga dapat menunaikan ibadah kurban insya Allah tahun ini. Kalau nggak tahun ini, insya Allah tahun depan. Amin ya robbal. Maka luar biasa ketika Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih, yaitu anaknya Nabi Ismail. Padahal nih anak waktu itu satu-satunya,
Nabi Ishak belum turun, belum lahir. Satu-satunya ditunggunya lama. Karena ketika menikah Nabi Ibrahim bersama istrinya tidak langsung dikaruniai anak. Nunggunya lama. Nunggunya sangat lama, dia bersabar sampai berdoa yang terkenal doanya Rabbi habli minas sholihin. Di surat As-Saffat ayat 100. Ya Allah, berikanlah keturunan yang soleh, keturunan yang intinya berbaktilah baik. Nah, sampai di ayat surat As-Saffat ayat 101, maka memberikan kabar gembira Allah Subhanahu wa taala, fabasyarnahu bi gulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Siapa? Nabi Ismail. Ini luar biasa. Kejadian bagaimana? Sampai turun peristiwa ini, ayat ini, peristiwa yang bagaimana? Suatu ketika jam 2 malam Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Sedang ngantuk-ngantuknya kedatangan tamu. Saking baiknya Nabi Ibrahim, ketika ketok assalamualaikum, dibukainlah, ada orang pakai baju putih ngedatengin rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saking baiknya, jam 2 malam, samping rumahnya ada sapi, dipotong sapi, dibikin gulai, dikasih hidangan. Ke siapa? Kepada tamu tersebut. Berhubung gak ada lauk, disediain hidangan sama Nabi Ibrahim. Saking baiknya, tulus ikhlas tanpa apapun, tanpa unsur apapun, ngasih makan ke orang tamu. Ternyata siapakah tamu tersebut? Tamu tersebut malaikat, utusan Allah, yang dimana membawa kabar gembira bahwa enggak lama lagi Nabi Ibrahim akan diberikan keturunan, akan diberikan anak yang bernama Ismail, yaitu Nabi Ismail. Tapi apa? Dikasih ujian sama Allah. Ketika udah punya anak, udah gede, sedang ganteng-gantengnya, Nabi Ibrahim ngimpi nyembelih, yaitu Nabi Ismail. Mana ayatnya? Dilanjut dengan surat Asy-Syaffat ayat 102, yaitu yang berbunyi, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Allah sepi amat. Apa artinya? Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, artinya udah belia lah, udah besar, remaja. Tetapi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, gitu kan? Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu, nanya Nabi Ismail. Lalu Nabi Ismail menjawab, qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Apa kata Nabi Ismail? Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tuh, coba. Nih, nanya ini menanya. Andai bapak ngimpi motong anak, coba, bagaimana pendapat Anda? Kalau sekarang bisa dikatakan, waduh, ini Nabi, ternyata ini tuh menjadi suatu perintah, yang perintahnya itu sampai sekarang dilakukan sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di ayat selanjutnya, falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia, yaitu Nabi Ibrahim, membaringkan anaknya
atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah yang tadi disuruh nyembelih Nabi Ismail. Nah, lalu di ayat yang selanjutnya As-Saffat ayat 104 tadi ayat 103, wa nadainahu ayya Ibrahim, lalu kami panggil dia, siapa? Wahai Nabi Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ternyata begitu mau disembelih diganti sama kambing gibas yang sungguh sangat luar biasa besarnya. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidibhin alim, dan ditebus diganti sama kambing gibas yang gede. Nggak jadi diituin sama disembelih Nabi Ismail, diganti sama kambing gibas yang gede. Coba kalau dulu emang benar-benar disembelih, waduh repot juga disembelih. Tapi ternyata ini tuh ujian yang nyata buat Nabi Ibrahim. Bagaimana nunggu anak yang lama, udah nunggu, udah gede, seneng gantengnya, suruh sembelih. Ternyata Nabi Ibrahim nurut, ngikutin bagaimana perintah Allah. Nabi Ismail juga berserah diri. Karena apa? Kita ini milik Allah, punya Allah. Bagaimana Allah? Maka langsung ngikuti perintah Allah. Ternyata di tengah-tengah untuk mau disembelih langsung diganti oleh kambing gibas. Artinya apa? Bisa kita ambil kesimpulan bahwa setiap ujian yang kita rasakan dalam kehidupan, baik itu ujian hidup, ujian harta, ujian baik, ujian apapun, kalau kita menjalaninya dengan ikhlas, dengan ridho, ternyata akan Allah ganti yang sangat luar biasa. Contoh, kalau saat ini kita korban beli kambing berapa juta lah, 3 juta, berkurang saat itu harta kita, duit kita berkurang. Siapa tahu habis korban mah rezeki mah min haitsu la yahtasib, enggak diduga, enggak disangka-sangka, dari mana ya ada lagi. Maka kita ambil hikmah daripada Nabi Ibrahim alaihi wassalam, berkorban bukan hanya dirinya saja, bahkan anaknya pun dikorbankan demi menjalankan perintah Allah yang melalui mimpi tersebut. Maka sekali-kali kalau kita mampu, kita sanggup, berkorbanlah kita. Mudah-mudahan bisa berkorban ya. Enggak tahun ini, tahun depan Allah berikan rezeki kepada kita. Kita lanjut kembali kepada kitab Durratun Nasihin. Lalu yang selanjutnya tadi sudah membahas masalah orang yang mampu, dia berkorban tapi dia tidak menunaikan korban tersebut, fal yamut insya'a yahudian wa insya'a nasraniyan. Lalu selanjutnya wa fi riwayati, dan pada sebagian riwayat, mangkana lahu sa'atun falam yadhih fala yaqrabanna musallana. Barang siapa lahu baginya syi'man, dia punya usaha, dia mampu, falam yadhih, tapi dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Artinya apa? Ini mah orang yang fasik, orang yang tahu hukumnya, orang yang tahu padahal dia punya harta, mampu untuk berkorban, tapi dia nggak mau korban. Maka menurut sebagian riwayat mah janganlah ngedeketin tempat sholat kami. Oh, luar biasa.
Waduh, limari mah begitu bisa pada ngomel. Ini riwayat yang berbicara, bukan saya. Ini riwayat yang berbicara. Tapi kita mau tetap legowo. Kalau ada korban tetap kita salurkan. Karena apa? Itu sebuah amanah. Tapi lagi-lagi kalau yang mampu mah tunaikan saja. Lalu selanjutnya, wa an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man kharaja min baitihi ila syira'in al-adhiyati, man barang siapa kharaja yang keluar min baitihi dari rumahnya, hi itu si man, ila syira'in ke tempat pembelian adhiyati yaitu hewan kurban, karena terbukti lahu baginya itu si man, orang yang tadi pergi ke tempat hewan kurban, bikulli khutwati, di setiap langkahnya, asyru hasanatin, yaitu 10 kebaikan. Jalannya menuju tempat hewan kurban penjualan, dia dapat pahala 10 kebaikan. Makanya kalau ada yang mau beli hewan kurban, anterin biar kita kecepretan kebaikannya. Tuh 10 kebaikan. Terus selanjutnya wamahi, dan sebaliknya, anho, yaitu si man tadi dia tidak berangkat, dia tidak tidak berangkat lah, artinya dia mampu tapi tidak mau beli gitu kan. Anhu asyaru sayyiatin, 10 keburukan. Dan juga orang yang berangkat untuk niat membeli hewan kurban, warab'u lahu, diangkat lahu baginya orang yang mau beli hewan kurban, jalannya doang, astu darojatin, 10 derajat Allah angkat, Allah taikin, Allah muliakan. Ini baru jalannya doang, belum jadinya, baru jalan doang ke tempat penjualan. Tahu ya di apa enggak, itu urusan belakangan. Baru jalannya doang Allah kasih 10 kebaikan. Pulangnya Allah kasih 10 kebaikan. Sampai rumah Allah naikin derajatnya 10 derajat. Luar biasa. 10 pergi, pulang 10, 20 naikin derajat 10. Masya Allah, luar biasa nih. Itulah pahalanya orang yang berkorban ya. Wa idza takallama fi syira'iha, dan apabila berbicara fi syira'iha, dalam belinya itu hewan kurban, maksudnya menawar, nanya, ini berapa duit bang, berapa duit yang ini, itu nawarnya doang. Karena terbukti kalamuhu tasbihan, ucapannya tasbih, ucapannya zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Maksudnya gimana? Bagaikan orang yang sedang tasbih, orang yang sedang zikir. Nawar, ngomong nawar sama tukang kambing, tukang sapi, itu bagaikan berzikir, bagaikan orang bertasbih, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya kalau beli hewan kurban nawar yang lamaan, jadi biar kita tasbihnya lama. Itu pemedit tuh nawar itu. Jadi enggak. Itu pahalanya bagaikan orang yang bertasbih. Coba dah, bayangin pahalanya. Udah pergi dapat 10, balik dapat 10, tekin 10 derajat. Nawarnya bagaikan orang bertasbih. Makanya besok kalau beli hewan kurban nawar yang lagi lama 2 jam ya. Bagaikan kita bagaikan berzikir 2 jam itu. Paling tukang kambing yang puyang orang jadi kah gitu beli nawar doang, dia nggak tahu kalau ngaji pahalanya luar biasa. Wa idza nuqida thamanuha kana lahu bikulli dirhamin, dan apabila udah sepakat samanuha harganya itu hewan kurban,
karena terbukti lahu orang tersebut yang nyepakatin harganya bikulli dirhamin dengan setiap satu dirhamnya sab'umi'ati hasanatin. Kalau dia sepakat harganya itu satu dirham harganya, pahalanya 700 kebaikan. Coba, satu dirham pahalanya 700 kebaikan. Kalau kambing 3 juta berapa dirham? Hitung diri dah. Berapa dirham? Coba. Hasil dari tersebut kalihin, itu satu dirhamnya 700 kebaikan. Itu pahalanya udah sepakat harga nih. Udah banyak tuh. Pergi 10, pulang 10 kebaikan, naikin derajat 10. Terus tadi tasbih nawarnya udah sepakat harganya satu dirham berapa duit bang? 4.000. Satu dirham 4.000. Coba kalau 3 juta berapa dirham? Satu dirhamnya 700 kebaikan. Kalau 3 juta berapa dirham? Kaliin 700 kebaikan. Luar biasa pahalanya. Itu kalau udah sepakat harganya. Kalau udah sepakat harga deal hewan kurbannya, itu pahalanya 4.000 rupiah 700 kebaikan. Kalau harga kambingnya 3 juta, berapa kebaikan coba itu? Masya Allah itu luar biasa makanya ya. Wa idza tarahaha, dan apabila memotongnya ha itu hewan kurban alal ardi di atas bumi, yuridu ingin jabhaha itu penyembelihan ha hewan kurban, istighfar lahu beristighfar lahu baginya itu orang yang berkurban. Makanya hewan melata kita tidak tahu ketika disembeli diletakkan di atas tanah, ternyata itu menjadi wasilah pengampunan dosa. Buat siapa? Buat orang yang melaksanakan kurban. Pahalanya luar biasa. Dibaringkan di atas tanah, diampuni dosanya. Wasilah daripada berkorban. Kullu khalqi setiap makhluk min maudi'iha dari tempatnya ilal ardi as-sabi'ati yaitu 7 lapis bumi. Luar biasa. Lalu selanjutnya tadi habis diampuni dosanya, diapain lagi? Wa ija ahraqa, dan apabila memancar damuha darahnya. Darah siapa? Darah itu hewan kurban. Khalaqallahu bikulli qatratin, Allah menciptakan dengan setiap tetesan. Apa tetesan? Min dammiha daripada darahnya ha itu hewan yang dikurbankan. Asyaratun 10 minal malaikah, malaikat yastaghfiruna lahu beristighfar buat orang yang korban. Makanya sunnahnya kita nyaksiin kalau hewan korban kita dipotong. Begitu seret mancar darah, malaikat 10 istighfar buat orang yang korban. Ini yang berbicara Sayyidina Ali. Nggak mungkin beliau berdusta. Luar biasa. Sayyidina Ali dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dipotong, seret mancar darah, malaikat hadir beristighfar minta ampun buat orang yang menunaikan korban tersebut. Beliau tuh, Masya Allah. Ila yaumil kiamah, ternyata bukan sampai di situ doang. Sampai hari kiamat. Udah tuh 10 malaikat itu kasih buat istighfar itu buat orang yang melaksanakan kurban. Ternyata bukan ketika darah itu netes doang. Ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Tuh. Lalu yang selanjutnya wa idza qasama lahmuha,
dan apabila membagi lahmuha dagingnya itu daging hewan kurban, karena terbukti lahu baginya to orang yaitu yang berkorban bikulli luqmatin mithlu itkin raqabatin min waladi, yaitu setiap daging yang mitlu yang yang seperti dibagikan yaitu itki raqabatin min waladi Ismail alaihi salatu wassalam. Ini sangat luar biasa. Maka lagi-lagi ketika orang yang mampu kita diusahakan untuk berkorban, karena apa? Pahalanya sangat luar biasa, pahalanya sangat besar. Tadi udah berangkatnya 10 kebaikan, pulangnya 10 kebaikan, dia angkat derajatnya 10, belum dia nawarnya pahalanya bagaikan bertasbih, belum dia sepakatnya harganya 4.000 duit kita bagaikan 700 kebaikan. Udah gitu dia ampuni dosanya, dipotong darah menetes ngocor, malaikat 10 hadir, ditugasin buat apa? Buat minta ampun buat orang yang korban ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita lagi-lagi diberikan sehat panjang umur pada tahun ini, diizinkan untuk berkorban. Kalau enggak, yaitu tahun depan Allah berikan kepada kita rezeki yang lebih untuk berkorban, lebih-lebih untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.